ketika saya berjalan 1,5 bulan, saya kan punya kantor yang sudah saya rintis 42 tahun lebih. Terus terang aja waktu itu juga saya mikir, waduh sayang banget nih kantor. Nggak ada yang meneruskan. Kebetulan saya punya anak, ada 2 orang sebenarnya yang jadi lawyer, tapi 1 perempuan dia nggak aktif. Hanya 1, ya Yakub Hasibuan kan. Nah waktu itu dia pulang dari Amerika, setelah pulang dari Amerika sekolah, suddenly dia bilang pada saya, dia tidak akan mau jadi lawyer, dia mau berbisnis. Saya waktu itu sedikit agak kecewa, tapi saya bilang ya oke, it's up to you, saya bilang, ya kan. Tapi ketika saya memutuskan menjadi Wamenko, 1 bulan kemudian setelah itu dia bilang, "Pak, saya tahu kamu mau berbakti di sana. Saya akan mau tampil jadi lawyer lagi. Saya ambil kali kantor." Yakub Hasibuan. Iya, jadi akhirnya dia yang meneruskan kantor saya. Apalagi sekarang Bang Yakub ya, ini menjadi kuasa hukum kasus ijazah Pak Jokowi. Ya, itu betul. ada peran Bang Otto nggak di situ? Enggak, sama sekali karena dia sekarang kantor sudah diambil alih sama dia total. Saya nggak pernah ngurusin itu kantor lagi. Nggak berkonsultasi atau memberikan nasihat. Ini kan yang ditangani mantan presiden loh. Kasus Ya, besar, artinya Bang. dia yang sebagai dia kan main leadernya di sana. Ya, tentunya karena kasus ini dulu sebelum dia tangani, artinya sebelum dia yang ambil alih jadi leader di dalam perkara itu, saya kan dulu yang megang perkara itu Pak Jokowi. Ya. Kira-kira 2 tahun yang lalu, pada waktu itu Pak Jokowi masih presiden, ya kan? Nah, waktu itu saya tangani, Yakub ada di situ, tapi dia masih belum aktif karena dia nggak mau jadi lawyer sebenarnya. Tapi dia sekali-sekali dia ikutlah sidang apa sekali-sekali ikut. Nah, setelah saya jadi wakil menteri, oleh undang-undang advokat dinyatakan saya tidak boleh menjalankan profesi saya selama saya menjadi pejabat negara. Oke. Jadi saya waktu saya dilantik, langsung saya ajukan permohonan cuti kepada Pradi. Jadi itu sebabnya mungkin banyak sekali waktu itu kasus-kasus saya tangani di tengah jalan, termasuk Jessica, ada macam-macam lah ya, termasuk kasusnya Vina. Tiba-tiba banyak masyarakat, netizen terutama mengkomplain, wah Pak Otto ini setelah jadi menteri nggak mau ngurusin lagi gitu kan. Sebenarnya saya bukan tidak mau ngurusin, tapi memang undang-undang mengharuskan saya tidak boleh lagi berpraktek.